Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Faris Trisnaldi, NIM SSI 2023 Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review paper yang berjudul Exploring the Relationship Between Artificial Intelligence and Business Performance yang ditulis oleh Ninda Lutfiani, Ria Widayanti, Irwan Sembiring, Untung Raharja, Iwan Setiawan, dan Adi Setiawan, serta dipublikasikan pada Indonesian Journal of Computing and Cybernetic Systems atau IJCCS pada tahun 2025. Presentasi ini akan membahas latar belakang penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, analisis kritis, serta kontribusi ilmiah yang diberikan oleh penelitian tersebut. Latar belakang dan identitas artikel. Pada penelitian ini, penulis mengkaji hubungan antara penerapan AI dengan peningkatan kinerja bisnis pada organisasi komersial. Artikel ini diterbitkan pada jurnal IJCS yang telah terakreditasi Sinet 2 volume 19 nomor 1 tahun 2025. Latar belakang penelitian didasarkan pada semakin luasnya adopsi teknologi AI dalam berbagai aktivitas bisnis. Organisasi memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas kerja, kualitas layanan pelanggan, hingga pengambilan keputusan yang lebih akurat. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan pemahaman mengenai sejauh mana AI benar-benar mampu meningkatkan kinerja bisnis secara empiris. Selain itu, terdapat berbagai tantangan yang perlu diperhatikan, seperti kesiapan organisasi, kualitas data, serta aspek etika dan privasi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pengaruh implementasi AI terhadap kinerja bisnis, serta faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasinya. Penelitian dibatasi pada organisasi bisnis komersial dengan 4 indikator utama, yaitu produktivitas, efisiensi, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional, yaitu pengumpulan data dilakukan pada satu periode waktu tertentu. Sampel penelitian terdiri atas 2020 organisasi bisnis yang telah mengimplementasikan teknologi AI. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purpose sampling, sehingga responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Untuk menganalisis hubungan antar variabel, peneliti menggunakan metode struktural equation modeling berbasis partial least squares atau SMPLS dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS. Validitas dan reliabilitas instrumen diuji menggunakan beberapa indikator, yaitu Crohn's Alpha, Compression Average, Variance X-Trace atau AV, HTMT, serta Fornell-Lecker Criterion. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan teknik bootstrapping untuk memperoleh nilai T statistik dan p-value berbagai dasar pengambilan keputusan statistik. Hasil utama penelitiannya yaitu, berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa implementasi AI memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap seluruh indikator kinerja bisnis yang diteliti. Pengaruh AI terhadap produktivitas memperoleh
koefisien jalur sebesar 0,802. Pengaruh terhadap efisiensi mencapai 0,832. Pengaruh terhadap peningkatan pendapatan terbesar yaitu 0,843 yang merupakan nilai tertinggi di antara seluruh indikator. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi AI tidak hanya ditentukan oleh teknologi tetapi juga oleh faktor manusia dan organisasi. Analisis kritis berdasarkan hasil telaah yang dilakukan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan mengenai dampak AI terhadap kinerja bisnis sekaligus tantangan yang menyertainya. Dari sisi metodologi, penggunaan teknik SAMPLS dinilai tepat karena mampu menganalisis hubungan yang kompleks antar variabel. Selain itu, jumlah sampel yang mencapai 220 organisasi memberikan tingkat representasi yang cukup baik untuk mendukung validitas hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh koefisien jalur berada di atas 0,7 yang mengidentifikasi hubungan yang kuat dan AI dan kerja bisnis. Namun demikian, aspek etika seperti privasi data, keamanan informasi, serta dampak terhadap tenaga kerja masih memerlukan pembahasan yang lebih mendalam agar implikasi praktis penelitian menjadi lebih responsif. Slide 6. Kelebihan dan kekurangan penelitian ini adalah: pertama, penelitian menggunakan metode statistik yang kuat melalui pendekatan SAMPLS yang didukung oleh pengujian validitas dan reliabilitas yang komprehensif. Kedua, jumlah sampel yang relatif besar meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Ketiga, penelitian tidak hanya mengukur dampak AI terhadap kinerja bisnis, tetapi juga mempertimbangkan faktor organisasi dan etika yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Di sisi lain, terdapat beberapa keterbatasan, yaitu pertama, pembahasan mengenai solusi atas tantangan etika dan sosial masih relatif terbatas. Kedua, desain penelitian yang bersifat cross-seksional belum mampu menggambarkan dampak implementasi AI dalam jangka panjang. Ketiga, penelitian hanya menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga belum mampu menggali pengalaman dan perspektif mendalam dari para pengguna AI di organisasi. Kontribusi ilmiahnya yaitu ada novelty, signifikansi, yang pertama menggabungkan analisis faktor keberhasilan adopsi AI dengan pengukuran langsung dampaknya secara kuantitatif via SAMPLS. Kedua, gambaran empiris kuat hubungan AI dengan produktivitas, efisiensi, revenue, dan kepuasan pelanggan di konteks bisnis Indonesia. Ketiga, memandu aspek teknis, organisasi, dan etika variabel penting memperluas perspektif riset AI dalam bisnis. Rekomendasi pengembangan yaitu yang pertama, pendekatan longitudinal untuk menilai dampak AI dalam jangka panjang. Kedua, studi kuantitatif untuk mendalami tantangan etika dan sosial. Ketiga, integrasi kajian AI dengan kebijakan SDM, regulasi dan privasi. SDM dan regulasi privasi untuk adopsi yang keberlanjutan. Selanjutnya yaitu kesimpulan review. Artikel ini memberikan kontribusi penting dengan menguatkan hubungan positif antara AI dan kinerja bisnis melalui metode empiris yang valid. Studi ini relevan di era digital bisnis saat ini dan telah memenuhi standar ilmiah dengan analisis data yang komprehensif. Namun diskusi tentang tantangan sosial dan solusi strategis masih dapat lebih diperluas agar implikasi praktis lebih optimal. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.